ya. Kemudian ada gejala namanya PCOS. PCOS ini juga salah satu menyebabkan infertilitas ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat ya, kok ini orang pasien ini kok tidak hamil-hamil ya. Ciri-ciri PCOS ini di sini ya. Jadi dia suatu penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya jaringan-jaringan sel telur yang banyak di bagian indung telur tapi sifatnya tidak fungsional ya. Akibatnya apa? Wanita yang mengalami PCOS itu tidak mens ya, tidak terjadi mens, atau mungkin mens tapi tidak terjadi ovulasi sama sekali karena sel telur yang terbentuk itu kosongan ya. Di sini ya, folikel yang terbentuk itu kosongan, tidak mengandung sel telur ya. Ciri-cirinya adalah kenapa bisa seperti itu ya? Itu terjadi akibat gangguan hormon ya. Jadi hormon androgen yang harusnya banyak pada pria justru banyak pada wanita yang mengalami PCOS. Akibatnya apa? Ciri wanita dengan PCOS ada 3. Yang pertama, dari gambaran USG-nya akan terlihat gambaran seperti roda pedati ya. Susah untuk ovulasi. Yang paling kelihatan dari luar adalah hiperandrogenisme ya, yang terlihat dari munculnya ada bulu-bulu ya, mungkin dia alisnya tampak tebal, kemudian ada kumis ya, kemudian disertai dengan jerawat dan rambut rontok ya. Yang sering punya rambut rontok kan pada bapak-bapak ya, biasanya kalau sudah umur karena testosteron tinggi, androgen tinggi, jadi rambut rontok ya, yang lama-lama kan mengakibatkan kebutaan. Cuman pada wanita di sini ya ada kerontokan rambut, jerawat yang banyak, dan adanya bulu-bulu yang banyak ya di sekitar kumis ya. Dia merupakan salah satu tanda. Tapi tidak selalu wanita yang punya kumis pasti PCOS ya. Banyak juga yang tidak ya. Jadi makanya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya. Jadi seringnya adalah ketika lagi sisiran kok rambutnya rontok ya. Di sini adalah gejala-gejala awal PCOS ya. Gejalanya ini ya, susah menstruasi, ada bulu-bulu di bagian wajah ya, kemudian banyak jerawat muncul ya. Kadang-kadang kalau tensinya tinggi, kemudian berat badannya naik, paling sering pada wanita yang mengalami obesitas juga ya. Jadi korelasinya atau hubungannya antara obesitas dengan susah mempunyai keturunan juga cukup tinggi ya. Di sini ya gejalanya ya, peningkatan berat badan, menstruasi ada gangguan, ada gejala cemas, depresi ya. Penyebabnya bisa dari genetik atau kista yang terbentuk di bagian indung telur atau gangguan hormon ya. Pengobatannya ada ya. Salah satunya adalah obat diabetes, kita masukkan juga pada orang dengan PCOS ya, karena dia hubungannya adalah untuk menurunkan resistensi dari insulin. Karena pada orang-orang PCOS itu event terjadinya diabetes atau kejadian munculnya diabetes itu cukup tinggi ya, karena terjadi penumpukan lemak di situ ya. Kita harus detoksifikasi juga, perbaiki imun ya, dan hindari makanan-makanan yang tidak baik ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kegemukan ya. Kemudian kalau genetik tendensi ini cukup sulit ya kecenderungannya. Jadi yang sering terjadi PCOS ya, wanita ini ada jerawat banyak, kemudian gemuk ya, tapi susah untuk makan ya, jadi makan pun sulit ya. Akibatnya apa di sini ya, merasa diri minder ya karena tidak menstruasi juga ya. Kadang-kadang juga muncul ada nyeri di punggung, dan kadang-kadang juga muncul PCOS bersamaan dengan endometriosis ya, makin parah ya. Jadi susah menstruasi, setelah menstruasi malah sakit banget ya. Nah ini ya gambaran PCOS seperti ini ya. Dimana kalau pada wanita umumnya dia bentuknya awalnya kuning kecil ya, kemudian halnya seperti ini ya, bulat kecil ya. Di sini ada namanya sel indung telur ya, ini namanya folikel ya. Dia nanti terjadi ovulasi yang untuk dibuahi, nanti dia akan berdegenerasi atau mulai menyusut jadi warna kuning. Sementara kalau pada wanita dengan PCOS semuanya warna putih tapi kadang-kadang tidak berinti sama sekali. Jadi tidak bisa terjadi pembuahan karena tidak punya peluru kecilnya ini ya, namanya sel indung telur. Oke ya. Jadi ini ya, ternyata PCOS juga banyak ya mempengaruhi juga pada wanita ya. Kalau secara medis obatnya adalah dengan clomifen dan gonadotropin ya, atau kita bisa bantu dengan pembuahan di luar kandungan atau kita sebutnya adalah bayi tabung kalau misalnya untuk menginduksi dari ovulasi ya. Tapi kadang-kadang ini pun kalau misalnya tidak disertai dengan pola yang baik ya, pola makan, pola kehidupan yang baik, kadang-kadang tidak bisa terjadi pembuahan dengan ya. Jadi perlu makanan yang harus dicegah ya. Jadi pola hidup yang baik ini ya harus cegah beberapa penyakit makanan ya. Kalau untuk PCOS sendiri yang harus dicegah adalah kopi ya.
seed oil ya. Kemudian kalau untuk endometriosis tadi ya ada gluten, alkohol ya, lemak-lemak dari keju ya. Kalau dua-duanya sama-sama jelek ya, kita bisa cegah dengan mengurangi gula, konsumsi soybean ya, kemudian kacang-kacangan, tinggi karbohidrat biasanya dari roti-rotian ya, tapi bukan yang mengandung gula tinggi ya. Jadi ini ya, PCOS problem utamanya adalah kolesterol berlebih, hiperandrogen, dan diabetes. Jadi kalau pada orang PCOS itu problemnya lebih kompleks daripada endometriosis, tapi gejalanya mungkin tidak seberat endometriosis ya, ada kolesterol berlebih ya. Selama kolesterol itu banyak, tidak akan bisa memiliki keturunan. Androgen tinggi ya, kadar hormon tinggi, dia hubungannya juga karena kolesterol tinggi dan ada diabetes ya. Nah, ini ya. Jadi yang kita bantu dengan produk kita di sini ya, ada suatu produk yang ini mungkin kurang populer ya, tapi sebenarnya bagus ya. Kita namanya adalah Fibermax ya. Ini saya mulai perkenalkan Fibermax di presentasi sebelumnya ya, terkait pencernaan terutama gangguan untuk buang air besar ya. Nah, di sini Fibermax punya efek yang sangat baik sekali ya, karena untuk penelitian dari pasien dengan PCOS ya, karena dia kadar lemak tinggi, dia susah buang air besar dan gangguan makan ya. Akibatnya apa? Tidak ada energi yang terbentuk ya. Nah, di sini Fibermax punya komposisi yang baik ya. Di sini ada 5 komposisi yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini ya, 4 komposisi atas dia di sini berfungsi untuk melancarkan buang air besar. Komposisi yang terakhir di sini dia untuk mencegah terjadinya diare ya. Nah, di sini Fibermax dia sangat bagus sekali ya. Ada ekstrak cikori, kemudian silup ya, di sini mempunyai efek-efek antioksidan ya. Kemudian yang berasal dari oat ya, dari soy, kemudian dari ekstrak-ekstrak yang lainnya. Di sini tuh untuk penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan mungkin yang paling bagus UD ya. Cuman kalau di sini untuk penyakit PCOS di sini kita nggak boleh penurunan berat badan yang secara signifikan cepat ya. Jadi mulai bertahap. Jadi yang memang kalau saya sarankan itu adalah dengan penggunaan Fibermax ya, membantu proses penurunan dari kolesterol itu sendiri. Kemudian dia juga bagus sebenarnya ya dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami diabetes juga ya. Jadi sekarang itu ada penelitian terbaru Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kalau dulu penyebab diabetes itu yang disalahkan adalah pankreas atau genetik ya. Tapi sekarang penyebab diabetes luas dan salah satunya adalah fungsi dari usus yang tidak baik ya. Jadi susah buang air besar, kemudian susah BA ya, seperti metformin, glimepiride itu nggak terlalu ngefek karena obatnya memang harus pakai akar bos ya, yang fungsinya adalah menormalkan pencernaan. Nah, kebetulan di New Image kita juga punya suplemen ya, kita sebutnya bukan obat ya, obat untuk mengobati ini ya, suplemen yang mempunyai efek baik ya untuk kesehatan dari usus terutama ya, yaitu Fibermax ya. Jadi dia punya efek untuk mengatasi salah satu masalah dari PCOS itu sendiri ya. Selain kita menjalankan pengobatan medis ya, pengobatan medis itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pola hidup yang baik. Kemudian tadi masalah berikutnya ya, terkait juga dengan imunitas ya. Imunitas tubuh kita turun ya, PCOS itu sering terjadi karena gangguan genetik ya. Bisa dibantu dengan ini ya, banyak sekali ya, ada alpha lipid ya, alpha lipid lifeline ya, ada kolostem, ada kolostrum yang bentuknya bisa tablet hisap, ada yang juga bentuknya seperti ini ya, kapsul ya. Itu masing-masing ya mempunyai efek keunggulan masing-masing ya. Untuk PCOS sendiri di sini yang lebih baik adalah yang kolostem ya, karena dia mempunyai stem cell ya. Sementara untuk alpha lipid lifeline mungkin untuk pada pasien PCOS dengan kadar gula yang cukup tinggi, kita juga cukup hati-hati ya, karena dia mengandung kadar susunya kan tinggi juga ya, kadang-kadang cukup hati-hati. Cuman kalau dia kadar gula tidak terlalu tinggi, alpha lipid lifeline justru lebih bagus ya, karena di sini dia mempunyai kadar kalsium yang lebih tinggi, kadar kolostrumnya juga lebih tinggi ya. Kalau secara umum lebih oke kolostem ya, karena dia juga ada stem cell-nya generasi ya, dan untuk membantu keseimbangan dari hormon ya. Bagusnya produk kolostrum yang kita punya adalah dia juga membantu keseimbangan hormon. Kalau untuk yang laki-laki bisa membantu keseimbangan hormon androgen, untuk perempuan dia membantu keseimbangan estrogen dan progesteron. Kemudian untuk diabetesnya sendiri ya, tadi saya juga sebutkan ya, terkait pola makan ya. Mungkin kenapa kok tidak mau makan sama sekali orang PCOS ya, menyebabkan ya makin kurang energinya, makin tidak menstruasi lagi ya. Kita bisa dengan pemberian suplemen karbal ya. Karbal di sini dia sangat baik sekali ya.
Gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan pengosongan lambung dan usus 12 jari dengan baik. Ya, dia punya banyak ekstrak ya. Di sini ada gimena, ada white kidney bean ya. Di sini ya banyak mengandung antioksidan ya. Kemudian dia paling bagus adalah kita minum 1 cup 30 menit sebelum makan. Ini hampir mirip seperti obat diabetes namanya Akarbos. Cuman untuk Akarbos dia bekerja untuk diabetes, sementara Karbal di sini dia suplemen antioksidan yang dia muncul ketika ketika kita sebelum makan ya, kita berikan seperti ini ya. Tujuannya adalah biar pengosongannya jadi lebih teratur, tidak lebih cepat atau terlebih lambat ya. Intinya untuk membantu nafsu makan juga ya. Sini ya, tujuannya adalah kalau misalnya masalah-masalah seperti itu bisa kita bantu dengan produk kita, terapi medis mungkin untuk yang berat-berat itu bisa kita jalankan juga ya. Bisa jadi pasien yang awalnya mungkin tidak punya harapan untuk memiliki keturunan akhirnya bisa punya anak ya.